Jamaah kita pakai dialog sebentar ya. Berarti rukun haji itu ada 5. Yang satu niat ihram. Lalu kedua wukuf di padang Arafah. Lalu yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Nah Pak Kiai, tahallul ini sederhana saja. Kalau umroh kan di situ gunting-gunting. Saya gundulnya di tukang cukur. Nah bagaimana itu kan di tempat di Bukit Marwah itu nggak ada gundul pelontos gitu ya, paling cukur ya. Itu bagaimana Pak Kiai? Tolong dibahas sedikit saja. Untuk yang khusus haji Pak Kiai. Karena tadi Rasulullah SAW mengatakan 3 kali doanya itu yang menggundul habis. Jadi itu menandakan sangat penting. Terima kasih Pak Kiai. Baik. Jadi sebelum kita ibadah sholat isya, ada pertanyaan yang sangat penting berkaitan dengan tadi rukun-rukun haji dan cukur ya. Jadi rukun haji ini ada 6. Yang pertama niat ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima cukur atau gundul, yang keenamnya tertib ya di bainam mudhamil arkan dari yang kebanyakan rukun-rukun tadi. Itu sitatun jumlahnya ada 6. Nah berkaitan dengan pertanyaan yang sangat bagus tadi, masalah al-halqu yakni mencukur habis ya. Jadi mencukur habis ini biasanya tentunya setelah kita selesai tawaf ifadah dan sekaligus kemudian sa'i dari Safa ke Marwah yang diawali Safa dan berakhir di Marwah. Nah kemudian kita biasanya melakukan istilahnya ya cukur atau gunting. Nah kalau saya biasanya enggak dicukur gunting dulu ketika mau gundul ya, karena di depan Masjidil Haram itu ada istilah orang Arab, bahasa Arabnya al-halaq ya. Jadi ada tukang cukur yang berjejer ya biasanya di sana. Jadi dari Marwah itu kita karena tukang cukurnya ada di depan Masjidil Haram, jadi ke arah ya depan Masjidil Haram. Nah kalau misalnya mau ya gunting dulu di Marwah, biasanya kita minggir ke sebelah ya pinggirnya lah ya, dekat ke taman toilet ya, kita gunting dulu sedikit, bisa kemudian kita ya berangkat ke tempat tukang cukurnya. Cuma bedanya kalau misalnya digunting dulu sedikit ya, atau digunting dulu di dekat Marwah, kita berarti sudah istilahnya sudah tahallul sani, kita sudah beres dari amalia haji tadi, sehingga ketika ada hal-hal yang katakanlah terlarang ketika ihram sudah tidak terlarang lagi. Katakanlah misalnya karena cuaca panas sehingga kain ihram yang di atas yang terkenal dengan rida, karena kan ada 2 kain ihram itu, yang di bawah namanya izar yang untuk menutup aurat, kemudian ada yang diselendangkan di bagian atas namanya rida. Nah kadang-kadang ketika cuaca panas atau mungkin juga hujan, kadang-kadang kan kita tutup gitu kepala ya, kepala supaya nggak kepanasan. Nah ketika masih belum dicukur atau belum digunting, itu masih terkena dam. Bagi laki-laki ini kan tidak boleh menutup kepala. Kalau misalnya dari tempat Marwah tadi tidak digunting atau cukur, karena kan bisa 2 macam, bisa gunting, bisa dicukur. Tapi kalau misalnya sudah dicukur atau misalnya sudah digundul dulu, tadi kan sudah berarti sudah selesai.
Itu bedanya. Jadi bisa di tempat itu kita lakukan, atau ya kita bisa di tempat tukang cukur di depan Masjidil Haram, tapi kita harus menjaga muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan atau dilarang ketika ihram kita harus dijaga tetap, karena masih belum tahallul, belum bebas. Itu bedanya ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Kiai, ini nggak bisa diputus pertanyaan, nanti berikutnya minggu depan insya Allah kalau masih ada umur, takut lupa ya. Semoga semua yang mendengar yang belum haji, Allah cukupkan untuk menjadi haji, beribadah haji. Amin. Yang belum bisa berhaji lagi, ini penting. Masih ada pertanyaan Pak Kiai, Insya Allah. jadi tadi setelah pelontos itu doa Rasulullah sudah jelas untuk yang gundul ya. Lalu rukun haji itu 5 ke 6 tertib. Yang tertibnya ini mohon dijelaskan yang simple dan kita mengerti. Setuju nggak? Ya. Karena bahasa tertibnya saya sendiri belum ngerti Pak Kiai. Ya, maklum orang kampung saya Pak Kiai. Ya. Jadi sekarang dijelaskannya. Ya, jadi yang dimaksud dengan tertib itu kan artinya tersusun, ya, tidak ngacak lah. Seperti wudhu harus tertib juga. Kan rukun wudhu misalnya ada fardu wudhu ada 6 ya. Yang pertama niat, kemudian ghuslul wajhi, kemudian ghuslul yadain ilal mirfaqain, yakni basuh tangan sampai siku, ditambah mashul ra'si, menyapu ya kepala, kemudian ghuslul rijlain ilal ka'bain, membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Kemudian tertib ya. 4 keterangan langsung dari Al-Quran surah Al-Maidah, sementara yang 2 baru tadi dari hadis ya, niat dengan tertib. Nah, jadi pengertian tertib itu artinya seperti dalam wudhu tadi tersusun, runtun, itu namanya runtun, itu namanya tertib. Nah, kaitan dengan masalah ibadah haji tadi ada di yang nomor 6 itu watartibu baina mu'zamil arkani. Watartibu baina mu'zamil arkani. Artinya syarat atau rukun yang ke-6 dari rukun haji adalah harus tertib di antara kebanyakan rukun. Nah, berarti enggak harus ya tertib semua, namun kebanyakannya harus ditertibkan. Nah, yang dimaksud dengan yang harus tertib itu yang pertama adalah niat ihram untuk haji. Setelah niat ihram untuk haji, urutannya kita kemudian wukuf ya, wukuf di padang Arafah. Itu runtutannya. Kemudian setelah wukuf di padang Arafah, kemudian ya kita tawaf ya ifadah. Nah, dan boleh di sini kita melakukan untuk istilahnya jumroh akobah dulu. Nah, makanya di sini disebutnya tertib baina mu'zamil arkan ini. Jadi niat ihram, kemudian wukuf di padang Arafah. Nah, kemudian kita setelah wukuf di Arafah itu kan urutannya ke Muzdalifah dulu, tapi di Muzdalifah mabit itu wajib haji ya, bukan rukun. Jadi hanya wajib haji. Nah, dari Muzdalifah itu bisa milih antara 2. Apakah misalnya kita ke Mekah dulu untuk tawaf ifadah dan sa'i, kemudian cukur, atau misalnya kita ke Mina dulu, jumroh akobah, kemudian cukur. Setelah dicukur, kita baru tawaf ifadah ke Mina. Nah, itu jadi ada yang mesti berurut gitu, ada yang boleh kita memilih. Termasuk yang berurut ini juga antara tawaf ifadah dengan sa'i. Jadi tawaf dulu baru sa'i. Tapi kalau antara dari wukuf kemudian mabit di Muzdalifah
mau ke Mina dulu untuk jumrah akobah atau ke Masjidil Haram dulu untuk tawaf. Nah ini boleh kita istilahnya memilih. Biasanya mana yang kita dahulukan. Di travel kami ada petugas untuk survei ya. Jadi ada semacam ya penerawang lah. Mana kira-kira yang enggak jubel, apakah misalnya ke Mina dulu untuk jumrah akobah ya, atau misalnya kita ke Mekah dulu untuk tawaf ifadah. Mana yang lebih kosong ya itu biasanya kita dahulukan biar tidak terlalu jubel, karena ratusan jamaah yang kita bimbing ya harus bisa melaksanakan semua. Begitu, jadi ada yang tertib, ada yang boleh memilih antara yang satu dengan yang lain. Baik Pak Kiai, saya kira kita semua ngerti ya. Ya Allah, amin. Yang nggak ngerti berarti melamun. Lalu Pak Kiai yang terakhir sebelum ditutup dalam masalah haji ini, tapi minta minggu depan dilanjut lagi Pak Kiai. Insya Allah itu jika memilih ke Mina dahulu, ya, memilih ke Mina dahulu berarti melontar jumrah akobah. Ya. Nah, melontar di jumrah akobah itu malam itu langsung atau nunggu besok setelah selesai sholat subuh? Ya. Jadi Imam Syafi'i ya ini mengatakan bahwa setelah muntasifil lail, ya artinya setelah pertengahan malam sebelum subuh pun itu sudah boleh untuk kita melontar jumrah akobah. Cuma abdolnya adalah waktu duha, ya, waktu duha tanggal 10 bulan Dzulhijjah, berarti ya besok setelah subuh itu yang waktu abdol. Cuma walaupun misalnya sebelum waktu subuh, yang penting sudah lewat malam ya 12 malam ke atas lah, itu sudah dipandang sah untuk jumrah akobah. Terima kasih, kayaknya jelas.